kada kawa kita mengetahui teman sejati, saudara yang memang benar-benar saudara sejati, melainkan ketika kita perlu lawan inya. Hendak mentes orang nih bujur sahabat sejati kah kada kah, minta tolong bang kayak apa kira-kiranya. Waktu aku hendak minjam kendaraan malam esok, kayak apa kira-kira ini. Atau ketika kita dapat masalah, siapa yang ada di samping kita? Ketika kita dapat problematika dalam kehidupan, siapa yang ada menolong kita? Itulah saudara yang sebenarnya, sebagaimana dikatakan inna akhakal haqqa alladhi man kana ma'ak. Saudaramu yang sebenarnya, sahabat sejati itu adalah mereka yang selalu berada di sampingmu. Bagaimanapun keadaanmu, bagaimanapun masalah yang menimpamu, dia selalu ada di sampingmu untuk menolongmu. Alladhi yadurru nafsahu liyanfa'ak, bahkan dia rela berkorban untuk dirimu sendiri. Nah, itu luar biasa. Rela berkorban gesan diri kita. Wah, ini mun sudah kita nyaman banyak nang urung, mun sudah sakit pada-padanya ninggalakan. Mun sudah nyaman oh itu kawanku bahari. Amun sudah bangkrut, ada patuh lo nanti jarah. Amun sukses sih banyak yang mengakui kita, oh itu keluargaku, aku bersepupu, aku bekula, itu Marina itu aku bersepupu lawan kuitannya, aku pernah kucingku kawin lawan kucing inya. La ilaha illallah, macam-macam diakui. Akan tetapi kalau sudah orang itu dapat masalah, siapa yang mau menolong? Nah, inilah 3 perkara kata Luqmanul Hakim tidak akan pernah diketahui melainkan dengan di dalam kondisi 3 perkara. Orang yang lambat marah akan diketahui ketika dia dipancing emosinya. Kemudian yang kedua, orang yang pemberani akan dilihat ketika di medan perang, dan orang yang benar-benar mempunyai sahabat sejati dilihat bagaimana ketika orang lain mempunyai sebuah keperluan dengannya, sahabatnya. Orang-orang bahari lah luar biasa kan, tapi penyanyi tamu. Sampai-sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib haratan perang timpas. Lalu ada musuh ini sudah banyak membunuh puluhan kaum muslimin, pasukan muslimin banyak terbunuh dengannya. Berhadapan dengan Sayyidina Ali, karena siapapun yang berhadapan dengan Sayyidina Ali kada pernah menang. Ya, sebutin aja yang mengalahkan Sayyidina Ali apa? Siwaknya Sayyidatuna Fatimah ketika berada di mulut Sayyidatuna Fatimah. Itu aja. Sampai dia Sayyidina Ali ikam siwakai jakannya, ikam adalah orang yang berperang, ikam kubunuh. Itu saking cemburunya Sidin lawan Sayyidatuna Fatimah. Karena ketika beliau masuk rumah, di mulut Sayyidatuna Fatimah ada siwak. Nah, perempuan itu harusnya siwak. Melihat itu, ujar Sayyidina Ali, engkau telah memenangkan, engkau telah mendapatkan apa yang kau menempel dengannya di bibir istriku, wahai siwak. Sungguh, apakah engkau tidak takut denganku sedangkan aku melihatmu? Seandainya engkau adalah orang yang berperang di dalam medan pertempuran, aku akan bunuh engkau, karena tidak ada orang yang selamat dariku melainkan engkau, wahai siwak. Itu cemburunya Sayyidina Ali dengan Sayyidatuna Fatimah. Orang dahulu romantis. Bahkan Nabi Muhammad pernah minum di mana minum Sayyidatuna Aisyah. Pas Sayyidina Aisyah minum, dicari Rasulullah di mana bekasnya, diminum di tempat minumnya Sayyidatuna Aisyah. Itu. Nah, ini di media sosial bener enang kita mesra, di rumah bararangutan. Kayak apa guru jan hukumnya bermesra-mesraan walaupun sudah halal jangan dipertontonkan. Buat apa mempertontonkan kemesraan meskipun halal di depan publik? Untung kami belum halal guru. Maginnya enang belum halal. Maginnya enang belum halal. Nang halal jangan dipertontonkan. Kamu selalu dipertontonkan ini itu. Untuk tukang foto juga tahan nang apa seorang nang kada tahan melihat.
Jadi Sayyidina Ali, kembali kita ke cerita Sayyidina Ali. Ini kada sanyit gesan diri kada. Ini kan kita masih di dalam kisahnya ini nah. Sayyidina Ali melihat ada orang yang begitu ganasnya bertempur di medan perang, sampai berapa orang yang tumbang dari kalangan pasukan muslimin dibunuh oleh orang tersebut, dihadapi oleh Sayyidina Ali. Ketika orang tersebut terjatuh ke bumi, kemudian Sayyidina Ali ingin membunuhnya, maka orang tersebut meludahi wajah Sayyidina Ali, diludahi wajah Sayyidina Ali. Baya hendak mengucap mailai kini parang, ditinggalkan oleh Sayyidina Ali. Kada jadi dibunuh Sidin. Kada jadi. Orang pada saat itu ada aja yang melihat pada saat ada aja. Tuntung perang, ada yang meraki Ali. Saya melihat engkau tadi berperang dengan ganasnya, kemudian saya melihat engkau ingin membunuh seseorang yang telah banyak membunuh pasukan muslimin, tapi ketika engkau sudah mampu untuk membunuhnya, kenapa engkau tinggalkan? Coba lihat apa kata Sayyidina Ali. Ketika aku mengangkat pedangku, aku mengangkatnya karena Allah. Ketika dia meludahi di wajahku, maka timbullah pembelaan di dalam hatiku. Sedangkan pedang yang aku pegang ini adalah Dzulfaqar, yang diberikan oleh Rasulullah kepadaku, tidak akan pernah aku gunakan untuk membunuh selain karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tinggalkan, kenapa? Karena di dalam hatiku ada pembelaan untuk membalas terhadap ludah yang menempel di wajahku. Ditinggalkan oleh Sayyidina Ali, kenapa? Ini pedang tidak ingin aku gunakan terkecuali membunuh karena Allah. Namun kita ludahi orang, wani bener dengan sekalinya lah, rakop. Sayyidina Ali sampai situnya sidin kawanya itu nah luar biasa. Ini Sindul Faqar. Makanya kan bertulisan la fata illa Ali wala saifa illa Dzul Faqar. Lain Dzul Fikar tu pelem. Dzul Faqar ada Dzul Fikar. La fata illa Ali wala saifa illa Dzul Faqar. Pedang nang dua buting matanya kayak dia. Dzul Faqar tu mengujar Sayyidina Ali, pada hendak kugunakan kecuali karena Allah. Kurang